tentang bid'ah. Apa sih itu bid'ah? Jadi berawal dari hadisnya Kanjeng Nabi yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang anti bid'ah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Punya begini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi jauhilah perkara-perkara baru karena semua perkara baru itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah dhalal, sesat. Cuma yang perlu digarisbawahi begini, jadi para ulama-ulama yang alim, para ulama-ulama salaf mendefinisikan bid'ah itu menjadi dua hal. Jika bid'ah itu laisa lahu usul fis syariah, jika memang bid'ah itu tidak ada asal muasal atau landasan syariat, maka boleh itu disebut bid'ah dhalalah. Apa itu contoh bid'ah dhalalah? Mungkin ketika kalian menambah jumlah rakaatnya sholat, nah itu juga termasuk dalam kategori bid'ah dhalalah. Begitu juga Imam Syafi'i itu juga begitu. Ketika ada membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu adalah bid'ah sayyi'ah dan juga bid'ah hasanah. Ada yang bid'ah yang baik, ada yang bid'ah yang tidak baik atau dhalal, sesat. Terus kemudian begini, tadi sudah contoh adalah bid'ah dhalalah. Kemudian ada bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Contoh ketika sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu ketika Ramadan itu melihat sebuah kondisi di mana para sahabat ini ke masjid tapi semrawut apa, tidak beraturan begini, ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang ngaji, ada yang wiritan dan sebagainya. Itu akhirnya tidak bagus kelihatannya. Oleh karena itu sahabat Umar berkata bahwasanya kalau begini terus ya semrawut, jadi mending dibuat jamaah. Akhirnya dibuatlah jamaah sholat tarawih. Jadi dulu zaman Kanjeng Nabi itu belum ada sholat tarawih, itu belum ada yang berjamaah. Bahkan Kanjeng Nabi itu sholat tarawih itu hanya mungkin 3-4 kali lah dalam sebulan. Di bulan puasa itu hanya 3-4 kali. Itu pun kadang di rumah kadang di masjid gitu ya. Dan memang pada waktu itu Kanjeng Nabi itu berharap supaya ketika nanti takutnya kalau 1 bulan penuh Kanjeng Nabi itu ke masjid dikhawatirkan, tentu nanti para sahabat menganggap berarti ini wajib. Nah itu yang bahaya. Maka dari itu sholat tarawih itu tetap sholat sunnah, itu sholat sunnah. Kemudian pengerjaannya di masjid itu baru ketika zamannya sahabat Umar. Jadi sebetulnya orang-orang yang melakukan sholat tarawih berjamaah itu juga semua melakukan bid'ah. Nah, kita tahu ya, semua yang melakukan sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Karena apa? Karena ini terjadi pada zamannya Umar, dan Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk itu gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika tidak ada laisa lahul usul fis syariah, itu baru dikatakan bid'ah yang dhalalah. Tapi ketika perkara baru itu memiliki kesamaan landasan dalam syariat, ini termasuk dalam kategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Oke ya. Terus dalam kajian usul fikih itu bid'ah itu meliputi segala sesuatu yang diadakan dalam agama, yang dipandang menyamai syariat agama dan mengerjakannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah.
Kedua, ya, bid'ah itu meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik berkaitan dengan urusan ibadah maupun urusan adat, gitu ya. Jadi konteks ini berbeda, ya. Contoh ketika kamu mengetahui pembukuan mushaf Al-Quran, ya, setelah paskanya Umar, ada pasca Umar itu ada sahabat Utsman. Sahabat Utsman pun ini juga melakukan bid'ah, ya. Bid'ah apa? Yaitu pembukuan dalam ayat suci Quran. Jadi walaupun toh kita sebetulnya ini ada beberapa golongan yang memang anti bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, tapi mereka kadang tidak menyadari bahwa mereka sendiri itu juga membuat bid'ah atau menggunakan bid'ah. Contohnya ketika kamu ngaji dengan Al-Quran yang pakai mushaf, ya, mushaf Rasulani pertama kan dibukukan kan karena sahabat Utsman, ya, sahabat Utsman waktu itu. Jadi itu pun juga bid'ah sebetulnya, atau walaupun mereka tidak menyadari. Maka dari itu saya pikir yang paling cocok adalah tafsir ulama yang itu tadi, yang salafus sholih mengatakan bahwasanya memang, ya, semua hal yang diada-adakan tanpa landasan agama, tanpa landasan syariat itu baru disebut dhalalah. Contohnya tadi bahwasanya sholat subuh itu menjadi 4 rakaat, itu kan juga termasuk bid'ah, ya. Ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya bid'ah hasanah ini juga ada kategorinya. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Apa bid'ah wajibah? Ini adalah bid'ah yang wajib dilakukan. Terus kemudian ada bid'ah mandubah, ya, yaitu yang baik untuk dilakukan, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah bid'ah mubahah atau boleh dilakukan, ya. Jadi contoh begini, pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf, penulisan hadis-hadis Nabi, ini adalah juga contoh bid'ah, ya. Bid'ah apa? Bid'ah yang wajibah, karena kita memerlukan hal itu. Bayangkan ketika para salafus soleh dulu, para ulama-ulama dulu tidak mengumpulkan Quran menjadi satu, tidak mengumpulkan hadis menjadi satu, bagaimana kita akan belajar? Kita akan sangat kesulitan sekali.